Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun dengan terbaru ya. Tepatnya memasuki minggu terakhir, ingat ya, minggu terakhir bulan Mei. Ya kira-kira seperti itu. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Kebenaran yang terungkap dan itu nyata terjadi. Kira-kira seperti itu. Nanti buat 12 zodiak. Oke ya. Bagaimana kan nantinya? Ya, biar tidak bingung, silakan ditonton sobat, ya disimak ya, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Aquarius memasuki minggu terakhir bulan Mei ya. Aquarius, kartu utama asmara muncul petunjuk Knight of Cup ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang asmara. Ini kayaknya asmara Aquarius lagi kurang baik-baik saja. Artinya apa? Artinya di sini kalian harus mencari solusi ataupun harus mencari jalan keluar gitu loh. Sebenarnya sih kalau saya rasakan energi kalian ketika memang ada problem, ada masalah, ini kayaknya sih banyak loh dari sahabat Aquarius yang mungkin sudah mempunyai arah ke depan, pandangan ke depan, pemikiran ke depan. Hanya saja kenapa ya saya merasakan ada sebuah kelambatan energi di sini. Artinya apa? Artinya ya ketika kalian sudah ada solusi, sudah ada jalan keluar, ini kurang bisa cepat-cepat untuk bisa menjalankan ide kalian, untuk bisa menjalankan jalan keluar itu sendiri gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ketika memang kalian adanya sebuah problem, adanya sebuah hambatan, ya langkah baiknya gitu loh. Ketika sudah menemukan solusi jalan keluar, segera jalankan. Kalau kalian biarkan lambat seperti ini, ya takutnya apa sih? Takutnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, gitu loh. Takutnya akan bertambah rumit masalahnya. Nah, seperti itu ya. Karena saya merasakan di sini ketika kalian cepat adanya sebuah penyelesaian ini juga akan ada keberhasilan. Gitu loh. Akan ada perbaikan ulang di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terlepas dari apapun itu, sekarang kita cari informasi kartu konfirm seperti apa ya.
Two of Pentacles sobat ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius di kartu konfirm seperti yang saya katakan tadi, ini kayaknya memang apa ya, asmara Aquarius harus diperjuangkan di sini. Saya merasakan memang kurang adanya sebuah kestabilan. Nah, gitu loh. Terkadang naik turun lah. Ya bisa dikatakan antara apa ya, antara kebaikannya sama problemnya ini lebih besar, lebih sering terhantam sebuah problem dari ketimbang kebaikannya gitu loh. Buktinya di sini ada dua koin tingginya berbeda. Artinya kan belum ada keseimbangan sobat. Belum adanya kestabilan di sini. Bahkan saya merasakan banyak dari sahabat Aquarius yang mungkin secara asmara ini apa ya, sangat kewalahan gitu loh. Selalu mencari ide, selalu ingin mencari solusi agar ada ketenangan, agar ada penyelesaian. Ini yang saya rasakan. Artinya kan masih banyak hambatan di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketika memang kalian memang betul-betul ada problem, ini sarannya sih harus cepat. Ketika ada solusi, segera jalankan. Kira-kira seperti itu ya. Biar ada keseimbangan, biar ada kestabilan sobat, biar ada sebuah penyelesaian juga. Kalau kalian tahan seperti ini, kurang cepat ya selamanya, gitu loh. Belum adanya penyelesaian nanti. Nanti yang bingung, yang pusing ya kalian sendiri. Karena jelas ini menandakan bahwasanya kurang ada kestabilan. Oke ya, nanti kita deteksikan. Di pekerjaan ataupun karir. Ini kartu utama muncul petunjuk 7 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Ini kalau di pekerjaan ataupun karir kayaknya sahabat Sagittarius, maaf, kayaknya sahabat Aquarius ini kayaknya betul-betul apa ya, dibingungkan ya. Mungkin dengan adanya sebuah pilihan-pilihan yang dimana mungkin akan harus perlu diambil keputusan ataupun harus diambil sebuah pilihan ya di sini. Jadi kayaknya sih di pekerjaan ini sahabat Aquarius adanya kebingungan-kebingungan ini mana yang harus dipilih mungkin, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diselesaikan dulu biar ada kestabilan, biar ada pencapaian target. Bisa saja seperti itu karena jelas ini banyak kebingungan di sini sahabat Aquarius. Misalkan nih ada 3 pekerjaan, nah kalian di situ bingung mana yang cocok, mana yang harus diambil. Nah, ibaratnya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi saran saya sih ya tetap harus fokus ya, konsentrasi, mana yang memang betul-betul mantap ya ambil keputusan, ambil pilihan. Jangan bimbang, jangan ragu sobat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cari informasi di kartu konflik. Two of Cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energinya di kartu konflik sih kayaknya sih di sini akan bagus gitu loh. Asalkan kalian berani mengambil keputusan ya. Gitu loh. Misalkan ada problem ataupun konflik, kalian harus berani mengambil keputusan sobat. Gitu. Karena memang di sini lambangnya bagus kartu konflik. Bahwasanya ketika kalian berani mengambil keputusan, ya akan hadir sebuah kestabilan, ya minimal pencapaian target lah, itu akan bisa kembali pulih yang selama ini sulit mencapai target gitu loh. Cuman waspada juga ya sama orang-orang terdekat kalian, ini kayaknya akan ada pemanfaatan juga di sini yang bisa saja merugikan secara pekerjaan, seperti itu ya. Jadi nanti kita deteksikan di keuangan ataupun rezeki Aquarius, kartu utama muncul petunjuk The Hermit ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya, di faktor keuangan ataupun rezeki, ini kayaknya sih seputar rezeki juga masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang adanya penurunan ataupun anjlok di sini ya. Gitu loh. Ya mungkin ketika ingin ada kelancaran, adanya milik keuangan ini masih banyak liku-liku sobat, masih banyak jalan yang terjal. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang sekitar kalian yang menghalangi ataupun merintangi. Gitu loh. Ada halangan, ada rintangan. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika sahabat Aquarius secara keuangan mungkin dulu ataupun kemarin sempat berbeda gitu loh. Yang dulunya lancar gitu loh. Ya. Dan sekarang mengalami kesulitan. Cuman dipesankan di kartu Dermit bahwasanya kalian harus lebih bersabar sembari apa? Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan. Itu solusinya ketika ingin adanya sebuah perbaikan sobat. Kan jelas tuh Dermit loh.
adanya kesulitan di faktor keuangan, penurunan syarat rezeki. Nah gitu loh. Oke ya, terlepas dari apapun itu sekarang kita cari informasi di kartu Conframe. As of One ya. Iya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius di kartu Conframe, ini kayaknya sih memang akan dapat bantuan dari semesta. Oke. Yang jelas semesta akan membantu kalian mungkin untuk bisa menyelesaikan ataupun mungkin untuk bisa lepas dari jeratan masalah sehingga keuangan ataupun rezeki serasa stabil, serasa lancar. Tapi ingat, gitu loh. Meskipun semesta memberikan bantuan tetap kita sendiri ataupun sahabat Aquarius sendiri yang harus berani menjemput keberkahan itu sendiri, keberuntungan itu sendiri. Dengan cara apa? Yaitu tadi tetap adanya sebuah kesabaran, ya, sembari apa? Pendekatan doa sama-sama kuasa juga diikhtiarkan. Itu kan namanya kalian mau menjemput keberuntungan sobat. Kan tidak mungkin meskipun semesta memberikan petunjuk bagus, sinyal bagus, terus ujuk-ujuk uang itu jatuh dari langit kan nggak mungkin seperti itu. Nah kita sendiri yang harus bagaimana caranya mengambil kesempatan itu sendiri. Mungkin ya gunakan kecerdasan kalian, kepintaran kalian gitu loh, munculkan ide ataupun solusi, segera jalankan. Maka di situ akan terbuka pintu rezeki yang baru. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya sulit nanti. Selamanya akan ada sebuah himpitan, kesulitan keuangan. Seperti itu ya. Oke ya, next ya, akan saya mencoba mendeteksi ketiganya ya. Oke ya, setelah saya deteksi penerawangan memasuki akhir bulan Mei ya, kebenaran yang terungkap dan ini pasti terjadi. Untuk masalah keberuntungan sih, saya merasakan hanya sekitar 40% ya sobat, gitu loh. Ingat ya, keberuntungan kalian 40%. Artinya apa? Artinya ketidakberuntungan ini prosentasenya lebih tinggi 60%. Nah gitu loh. Bahwasanya untuk masalah kestabilan, untuk masalah penyelesaian ini masih rawan, rawan belum bisa terselesaikan sobat. Gitu loh. Ya mungkin ada sebuah kelambatan-kelambatan itu tadi gitu loh. Makanya 60% di sini. Kurang adanya sebuah keberuntungan. Artinya masih terdampak ataupun masih adanya sebuah problem yang harus betul-betul diselesaikan. Seperti itu ya. Next lanjut ya. Untuk pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki akhir bulan Mei, kebenaran yang terungkap dan ini pasti terjadi. Gitu loh. Untuk keberuntungan sendiri di sini kayaknya sih 50-50 ya. Jadi 50% 50%. Bisa saja akan ada keberuntungan di faktor pekerjaan. Artinya ketika kalian adanya terpuruk, susah bangkit, macet, susah lancar, ini bisa saja akan bangkit, akan lancar kembali. Nah gitu loh. Ingat ya, ini kayaknya sih 60%. Maaf, 50% ya, gitu loh. Nah, untuk yang 50% satunya lagi, ini waspada. Bisa saja di situ energi kalian masih stuck ya. Jadi masih adanya sebuah problem, masih banyak hambatan ketika ingin ada keberhasilan, ketika ingin mencapai sebuah target. Kenapa itu terjadi? Jelas. Kali ini banyak dari sahabat Aquarius yang tertembak di faktor pekerjaan. Nah gitu sobat. Kan sering saya mengatakan, ketika masalah yang terjadi apapun itu ya, terutama di pekerjaan, ketika itu logika, mau nggak selesaikan logika, cari solusinya logika juga. Tapi kalau sudah logika nggak menemukan hasil, nggak menemukan keberhasilan, pencapaian, ya jangan teruskan. Pindah haluan, selesaikan secara non logika. Nah bagaimana caranya? Ya selesaikan secara energi. Kalau kalian tahu doanya, tata caranya, mau kok dijalankan sendiri, dikerjakan sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Sebetulnya sesimpel itu sobat, kalau kita ingin adanya sebuah transformasi perbaikan loh ya. Karena lagi-lagi kembali sama sobat Aquarius gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan ingat satu kali lagi, apapun informasi ini kan sering saya mengatakan sobat, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian gitu loh. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Apalagi ini bersifat general reading, energinya itu luas, mengajak, nggak tahu loh ini energi siapa yang tarik masuk gitu loh. Yang jelas banyak sekali yang masuk, bisa saja sebagian besar ini energi kalian. Baik kalian yang sudah bergabung, yang apalagi yang sudah menonton, bisa saja energi kalian ketarik di sini. Nah, makanya ketika kalian ingin jawaban yang tepat atau mungkin merasakan kok cocok ya, seperti perjalanan hidup saya selalu dirundung kesulitan.
Selalu ketika mau berhasil ada saja yang menggagalkan. Nah, kalau kalian ingin cepat jawaban, jikapun itu perlu dikonsultasikan, ya monggo konsultasi secara pribadi, gitu loh. Biar dapat jawaban tepat, akurat ketika ada masalah, saya akan memberikan solusi. Ketika memang terdeteksi ada penutupan aura, saya akan memberikan bagaimana langkah-langkah biar aura kalian terbuka kembali sehingga depannya penuh roda keberuntungan. Seperti itu ya. Kalau dibiarkan ya selamanya kesulitan dan terus kesulitan. Karena banyak yang sekali yang seperti itu. Ya. Yang konsultasi itu banyak. Ya. Lanjut ya. Kalau di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangannya, kebenaran yang terungkap dan ini pasti terjadi. Ini kayaknya sama ya, 60% akan ada keberuntungan, hanya sekitar mungkin 40% lah yang mungkin secara keuangan itu masih seret, masih kesulitan, belum bisa dihantam rezeki-rezeki ini 40%. Nah gitu loh sobat. Jadi overall ya masih diuntungkan lah. Tapi lagi-lagi balik tergantung energi. Kalau energi positif kalian tinggi ya kalian masuk yang 60. Tapi kalau energi kalian dibiarkan seperti ini, otomatis kan energi negatif tinggi ya kalian masuk yang 40. Nah seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi next ya tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi sobat. Syukur aminkan. Klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya. Lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis sobat. Kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Ketika apa? Ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita, jangan dibiarkan biar tidak semakin mengakar, biar tidak semakin habis-habisan. Gitu loh. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua. Nah, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah. Tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aquarius. Kalian tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.